Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Paslina dengan NIM 2106152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian fungsi. Fungsi merupakan pemetaan atau relasi setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, yang dinotasikan dengan F sama dengan A relasi B. Berikut merupakan contoh dari sebuah fungsi. Yang pertama, kita memiliki himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A direlasikan dengan himpunan Y, tetapi N tidak direlasikan dengan himpunan B. Apakah ini termasuk ke dalam sebuah fungsi? Ini merupakan tidak termasuk ke dalam fungsi karena N tidak memiliki relasi kepada B. Yang selanjutnya, M direlasikan dengan W dan N direlasikan dengan X dan Z. Apakah ini juga termasuk ke dalam fungsi? Ini tidak termasuk ke dalam sebuah fungsi karena N memiliki dua pasangan, sedangkan dalam pengertian tadi hanya himpunan A dipasangkan tepat satu dengan himpunan B. Selanjutnya ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di himpunan A M direlasikan dengan W dan N direlasikan dengan X. Nah, ini baru termasuk ke dalam fungsi karena ini dinotasikan tepat satu. Selanjutnya ada M dinotasikan dengan W dan N direlasikan dengan W. Apakah ini juga termasuk ke dalam fungsi? Nah, ini juga termasuk ke dalam fungsi karena himpunan A dipasangkan tepat satu kepada himpunan B. Fungsi adalah relasi yang khusus yang mencakup dua hal penting. Tiap elemen di dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F harus digunakan oleh kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan tepat satu elemen di dalam B berarti bahwa jika A, B anggota F dan A, C anggota F, maka B sama dengan anggota C. Contohnya, relasi F sama dengan himpunan 1,U, 2,V, dan 3,W dari A himpunan 1, 2, dan 3 ke himpunan B yaitu U, V, W adalah fungsi A ke B. Di sini F1-nya yaitu U, F2V, dan F3-nya itu sama dengan W. Yang digambarkan dengan himpunan A dan himpunan B yang direlasikan tepat satu, yaitu 1U, 2V, dan 3W. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi 1 ke 1 jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B, yang digambarkan seperti berikut. Dini berhimpunan dengan berelasi dengan 1, 2, dan 3, David berelasi dengan 0, 6, 4, dan Siti berelasi dengan 0, 6, 2. Selanjutnya ada fungsi surjektif atau fungsi onto. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Nah, A yang dihubungkan dengan D direlasikan dengan U, 2 direlasikan dengan V, dan 3 direlasikan dengan W, dan 4 direlasikan dengan V. Nah, karena 2 dan 4 direlasikan dengan V, maka ini termasuk ke dalam fungsi surjektif. Selanjutnya ada fungsi berkoresponden, merupakan fungsi 1 ke 1 atau bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Contoh relasi F sama dengan himpunan 1,2U, 1,U, 2,V, 3,W dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B, U, V, W adalah fungsi dari A ke B yang digambarkan seperti ini 1,U, 2,V, dan 3,W. Selanjutnya ada fungsi inverse yang dinotasikan dengan F pangkat min 1.
Jika f adalah fungsi berkoresponden 1:1 atau invertible dari A ke B, maka dapat ditemukan balikan dari f. Yang contohnya seperti berikut. Relasi f yaitu 1, U, 2, V, 3W dari A sama dengan 1 himpunan A 1, 2, dan 3 ke B yaitu U, V, W adalah fungsi dari A ke B. Nah, dari fungsi f-nya yaitu 1 ke U, 2 berelasi dengan V, dan 3 berelasi dengan W. Jika kita di fungsi inversi, maka U relasi ke 1, V relasi ke 2, dan W relasi ke 3. Selanjutnya ada komposisi fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Yang didefinisikan dengan F bunderan G adalah fungsi dari A ke C, didefinisikan oleh F bunderan G A sama dengan F G A. Nah, contohnya seperti berikut. Ada fungsi G yaitu 1U, 2U, dan 3V, yaitu 1U, 2U, dan 3V. Yang memetakan A 1, 2, 3 ke B yaitu U, V, W. Fungsi F yaitu U, Y, dan V, X, dan W, Z yang memetakan B yaitu U, V, W ke C yaitu X, Y, Z. Fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG yang menghasilkan 1, Y, 2, Y, dan 3, X. Selanjutnya ada fungsi rekursif. Fungsi yang mengacu pada dirinya sendiri yang disusun oleh dua bagian, yaitu yang pertama basis. Bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini berfungsi menghentikan definisi rekursif. Nah, yang kedua ada recurrence. Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi akan makin dekat ke nilai awal, yaitu yang disebut basis. Nah, contoh dari fungsi rekursif yaitu misalkan n menyatakan bilangan bulat positif. Misalkan sebuah fungsi f didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Fn itu ada 0 dengan n sama dengan 1 yang disebut basis, dan f n per 2 ditambah 1 dengan n lebih dari 1 yang disebut recurrence. Nah, tentukan F25. Ya, hasilnya seperti ini. F25 sama dengan F n per 2 ditambah 1. Karena di sini n-nya yaitu 25, maka di sini juga dirubah n-nya menjadi 25. 25 dibagi 2 tambah 1 sama dengan F12 karena ini merupakan bilangan bulat positif ditambah 1. Nah, ini juga dimasukkan ke dalam rumus ini juga, yaitu F n per 2 ditambah 1. F12 bagi 2 ditambah 1 menghasilkan F6 ditambah 1 ditambah 1. Nah, begitu juga sampai sini hingga menghasilkan 0 ditambah 4. Selanjutnya ada prinsip sarang merpati. Jika n ditambah satu objek atau lebih ditempatkan pada n kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi dua objek atau lebih. Misalkan X adalah himpunan dengan n anggotanya yang dinotasikan dengan X sama dengan n, dan Y adalah himpunan dengan M anggota Y yang dinotasikan dengan Y sama dengan M, dengan n lebih besar dari M. Fungsi dari f yaitu x relasi y tidak mungkin injektif karena pasti ada paling sedikit dua elemen x yang memiliki pasangan sama di y. Nah, mari kita buktikan. Jika kita memiliki 10 ekor merpati tapi hanya memiliki 9 kandang, maka secara tidak langsung setiap kandang akan memiliki 1. Tapi karena kita memiliki 10, dan jika sesuai dengan prinsip sarang merpati yaitu jika n ditambah satu objek atau lebih ditempatkan pada n kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi dua objek atau lebih. Nah, sehingga akan ada satu kandang yang memiliki 2 burung merpati. Nah, contoh dari yang menggunakan prinsip burung merpati yaitu
Di antara 367 orang, tunjukkan bahwa sedikitnya ada 2 orang yang memiliki hari ulang tahun yang sama. Jawabannya itu, karena dalam setahun ada 366 hari, kemungkinan hari ulang tahun, maka akan ada sedikitnya 2 orang yang punya hari ulang tahun yang sama. Nah, karena 367 dikurangi 366 sisa 1, sehingga akan ada 2 orang yang memiliki hari ulang tahun yang sama. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa cantumkan di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.